yaitu Geopolitik Indonesia, dan saya mendapat bagian E sampai F, yang mana bagian E mencakup tentang unsur-unsur dari wawasan Nusantara, dan yang bagian F yaitu implementasi wawasan Nusantara. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Nah, di dalam materi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu wadah, dan di dalam wadah ini terdapat 3 poin utama. Yang pertama yaitu wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang dihubungkan di dalam perairan. Oleh karena itu, Nusantara dipisahkan oleh lautan dan daratan yang berada di dalam suatu perairan. Nah, negara Indonesia terletak antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Indonesia juga terletak antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Poin yang kedua yaitu tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Nah, negara Indonesia merupakan negara kedaulatan yang dimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar, dan bentuk pemerintahnya yaitu berbentuk presidensial, yang dimana presiden yang memiliki hak dan wewenang tertinggi di dalamnya. Dan yang kedua yaitu isi wawasan Nusantara. Nah, isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensitasnya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal. Nah, yang pertama yaitu cita-cita bangsa Indonesia. Nah, cita-cita bangsa Indonesia telah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam pembukaan ini terdapat beberapa poin di dalamnya. Yang pertama yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Yang ketiga, pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu poin kedua mengenai asas tentang melalui asas manunggal. Nah, yang poin pertama itu yang ada di dalam asas manunggal ini, yang pertama yaitu suatu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup deretan perairan dan dirgantara secara terpadu. Yang kedua yaitu satu kesatuan politik dalam arti Undang-Undang Dasar dan politik pelaksanaannya, serta suatu ideologi dan identitas nasional. Yang ketiga yaitu satu kesatuan sosial budaya dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, suatu tertib sosial, dan suatu tertib hukum. Materi kedua yang ingin saya paparkan yaitu tentang implementasi wawasan Nusantara. Nah, implementasi wawasan Nusantara ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila. Nah, filsafat Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia sesuai dengan aspirasinya. Bagian yang ketiga yaitu tentang penerapan wawasan Nusantara. Nah, salah satu manfaat paling nyata dari adanya penerapan wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminnya integritas wilayah Indonesia bagian teritorial Indonesia. Baik, bagian yang kedua yaitu tentang wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Nah, dalam pembangunan nasional ini terbagi atas 3 bagian lagi. Yang pertama yaitu perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan ekonomi. Nah, kekayaan di wilayah Indonesia, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia yang disebarkan dengan rata. Nah, yang kedua yaitu perwujudan kepulauan negara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Nah, di
tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya akan dinikmati oleh bangsa sendiri. Nah, yang ketiga yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pelaksanaan keamanan. Nah, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada haknya adalah ancaman terhadap seluruh bagian bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat mengenai tentang hubungan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Nah, dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap membentuk pada pencapaian tujuan nasional diperlukan suatu landasan dan pedoman yang pokok berupa konsepsi wawasan nasional. Wawasan nasional Indonesia menambahkan dorongan dan merangsang untuk mewujudkan tujuan nasional dilakukan dengan pembangunan nasional yang juga harus berpedoman pada wawasan nasional.